Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama channel Belajar untuk Berbagi. Kali ini kita akan membahas soal tentang teorema Pitagoras. Sebelum kita mulai, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa dipahami dengan baik. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk pada soal Pitagoras. Pernyataan di bawah ini yang benar untuk segitiga ABC adalah, Pitagoras ingat hanya berlaku pada segitiga siku-siku, ya. Kalau bukan segitiga siku-siku tidak berlaku. Nah, pada segitiga siku-siku ada tiga sisinya, ada sisi miring ini ya, A atau hipotenusa. Ini adalah sisi yang terpanjang. Ada ini C, ya. Dan B ini adalah yang membentuk sudut siku-siku. Ini namanya sisi siku-siku. Patokannya pada Pitagoras adalah sisi yang terpanjang, ya. Pada sisi yang terpanjang. Pada sisi yang terpanjang di sini adalah A, ya. Maka hipotenusanya adalah A, sisi yang terpanjang. Maka rumusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Sedangkan rumus yang lainnya adalah turunannya. Ini rumus dasarnya, ya. Jadi sudah adakah di sini? Oh, sudah ada, yaitu jawabannya yang C. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Langsung nomor 2. Pada segitiga siku-siku di Q, jika panjang PQ sama dengan 4 cm dan PR 5 cm, maka panjang QR adalah, nah, supaya kita bisa memahami, kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Siku-sikunya kita gambar, kemudian siku-siku di Q ya, di Q berarti ini harus Q ya. Kemudian di mana P dan R-nya? P dan R-nya kita lihat gambarnya yang lebih panjang. Yang lebih panjang adalah PR, maka dia adanya di atas, P-nya nggak apa-apa, ya. Q-nya di bawah, R-nya di bawah. Ini boleh terbalik ya. Kemudian kita masukkan angkanya, PR-nya 4, kemudian PQ-nya 4, kemudian PR-nya 5, ya. PR-nya 5. Maka sisi yang terpanjang adalah PR hipotenusa, maka rumus Pitagorasnya adalah PR kuadrat, karena ini rumus turunan ya, rumus turunan. Kalau yang ditanyakan sisi yang miring, itu berarti ditambah ya. Tapi kalau yang ditanyakan sisi siku-siku, berarti yang miring dikurang. Yang miring adalah PR, berarti PR dikurang PQ. PQ-nya sudah ada ya. Jadi QR yang belum ada, QR adalah sisi siku-siku. Ini adalah rumus turunannya. Yang terpanjang adalah yang miring adalah PR. Ini adalah sisi yang terpanjang, berarti PR dikurang PQ. Masukkan angkanya, 25 dikurang 16, 9. Maka ketika kuadratnya hilang, QR, maka di ruas kanannya menjadi akar. Akar 9. Ini bareng ya. Ketika kuadratnya hilang, maka di kanannya harus akar. Akar 9 adalah 3, maka jawabannya adalah yang A. Nomor 2, panjang hipotenusa segitiga siku-siku 30 cm. Jika panjang salah satu sisi siku-sikunya 18 cm, maka panjang sisi yang lain. Ini kita gambar. Segitiga siku-siku, hipotenusa itu yang miring, ini ya, itu 30. Kemudian salah satu, boleh yang ini salah satunya 18. Maka yang ditanyakan adalah sisi yang lain ini. Kita misalkan dengan X. Karena yang ditanyakan sisi siku-siku, maka ini harus kita kurang. Jadi X kuadrat sama dengan miring kuadrat terpanjang kuadrat 30 kuadrat dikurang 18 kuadrat. 30 kuadrat 900 dikurang 324 576, X-nya kita kuadratnya kita hilangkan maka menjadi akar. Akar dari 576 adalah 24, jawabannya adalah yang C. Ini bilangan-bilangan triple Pitagoras juga harus hafal ya. Berarti nanti pasangannya 30, 18, 24. 30, 18, 24. Ya, itu harus dihafal ya. Kalau tadi juga harus sudah hafal 5, 3, 4. Karena nanti kalau kita sudah hafal itu akan memudahkan dalam proses pengerjaan. Jawabannya adalah yang C. Nomor 4, panjang diagonal belak ketupat 36 cm dan 48 cm. Tentukan panjang sisi belak ketupat. Ini juga kita gambar. Tanpa ada gambar kita nggak jelas ya.
Kita gambar belah ketupat, kemudian kita gambar ini adalah sepanjang sisi-sisinya, belah ketupat ini sisinya sama. Kemudian kita garis diagonalnya. Nah, diagonal terpanjang 48, ini membentuk 4 buah segitiga siku-siku, diagonalnya saling berpotongan sama panjang. 48 dibagi 2 menjadi 24 ya, 24, 24. Kemudian 36 dibagi 2 menjadi 18, 18. Kemudian mencari panjang sisi, salah satu saja. Perhatikan sisi yang biru ini, segitiga. Sisi ini adalah berarti hipotenusa, berarti sisi yang terpanjang. Berarti kalau sisi yang terpanjang berarti dijumlah dua sisi yang lain. Berarti S kuadrat sama dengan 24 kuadrat tambah 18 kuadrat. Maka 576 tambah 324 yaitu 900. Sisinya akar dari 900 yaitu 30. Jadi panjang sisinya adalah 30 cm belah ketupat ini ya. Ini di sininya 30, 30, 30, 30. Kalau ditanya kelilingnya ya nanti tinggal sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi di 120 kalau ditanya kelilingnya. Nomor 5, perhatikan segitiga PQR pada gambar di bawah ini, panjang PQ QR 13, QT adalah 5, maka panjang PR. Nah, pertama dari gambar ini kita tuliskan ukurannya ya. PQ QR 13, kemudian QT-nya 5. Kemudian yang ditanyakan panjang PR. PR itu dari sini sampai sini. PR itu adalah PT ditambah TR. Nah, panjang PT dengan TR ini sama. Ya karena ini segitiga sama kaki ya. Ini segitiga siku-siku. Nah, kita perhatikan segitiga siku-siku yang biru kita cari TR-nya. Segitiga siku-siku yang biru ini sisi miringnya ada 13. TR berarti bukan sisi miring. Berarti TR kuadrat adalah QR dikurang QT. Jadi kalau yang ditanyakan bukan sisi miring berarti dikurang ya. Yang terpanjang 13 dikurang QT. Masukkan angkanya 169. Nah, jadi akar 144 adalah 12. Jadi TR-nya adalah 12. TR sama dengan PT 12. Jadi panjang PR sama dengan PT 12 ditambah TR 12 hasilnya adalah 24. Panjang PR-nya adalah 24. Jawabannya adalah yang A. Nomor 6, panjang diagonal persegi panjang yang berukuran 24 cm kali 7 cm. Ya ini kita gambar dulu. Ada persegi panjang, panjangnya 24 cm, lebarnya 7 cm. Ini adalah diagonalnya. Kita lihat bahwa diagonal ini adalah membentuk segitiga siku-siku dan diagonal ini adalah sisi miring atau hipotenusa. Maka sisi yang terpanjang maka ditambah D kuadrat sama dengan 24 tambah 7 kuadrat. Maka 576 tambah 49, 625, akar dari 625 adalah 25. Jadi panjang diagonalnya adalah 25 cm ya. Nomor 7, perhatikan gambar panjang sisi KLMN, ada dua persegi di sini, KLMN yang luar, panjang sisinya adalah 17 cm, keliling AB yang ditanya keliling ABCD yang di dalam ini ya. Nah, kita tahu panjang sisinya 17, berarti NB ya. Berarti di sini KL, KL itu KL ini sama dengan LM, sama dengan MN, sama dengan NK yaitu 17. Kita tahu bahwa MC adalah 12. Maka nanti CL adalah 5. NB adalah 12, maka BM adalah 5. Nah, ini juga sama. AK 12, KD 5, DL 12, LC-nya 5. Langsung KA, NB, MC, LD 12 dan ini 5 ya karena jumlahnya panjang KNB ini NM-nya ini 17 ya karena ini ada 12 ini 5. Ini juga sama di sini juga 5, sini juga 5. Supaya nanti menjadi 17. Kemudian kita perhatikan ada beberapa segitiga di sini ya. Nah, kita lihat bahwa
yang ditanya keliling ABCD, ini adalah bentuk persegi juga. Kemudian kita lihat segitiga ABCD kelilingnya AB tambah BC tambah CD tambah DA ya. Tapi AB nanti sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Kita cukup mencari salah satu saja. Nah, lihat segitiga BMC yang ada di bawah ini ya. Siku-siku di M, maka BC-nya adalah sisi miring hipotenusa. Maka berarti ditambah. Maka BC kuadrat sama dengan BM kuadrat ditambah MC kuadrat. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 kuadrat 25, 12 kuadrat 144, 169. BC-nya akar 169 adalah 13. Maka kalau BC-nya 13, CD-nya juga 13, DA-nya juga 13, AB-nya juga 13. Jadi semuanya 13. Maka kelilingnya adalah 13 tambah 13 tambah 13 tambah 13, yaitu 52 cm. Ya, jawabannya adalah yang C. Nomor 8, panjang hipotenusa sebuah segitiga siku-siku sama kaki. Nah, dengan panjang sisi siku-siku 5 cm. Segitiga siku-siku sama kaki. Nah, ini segitiga siku-siku sama kaki. Panjang sisi siku-sikunya 5. Ini sama kaki karena dua kakinya sama. Tapi dia siku-siku juga. Sisi siku-sikunya 5 berarti ini 5. Sini juga 5. Yang ditanya panjang hipotenusanya berarti sisi miringnya ini. Ya. Karena yang ditanyakan sisi miring berarti ditambah. 5 kuadrat tambah 5 kuadrat. 25, 50, H kuadratnya 50, maka hanya akar dari 50. Jawabannya adalah yang B. Bagi yang belum subscribe, di subscribe terlebih dahulu. Kita lanjutkan nomor 9. Nah, ini ada gambar segitiga yang ditanya nilai X, sisi miringnya adalah OM, akar 500, ON-nya X, NM-nya 2X. Maka kita buatkan dulu Pitagorasnya, yaitu sisi miringnya dia hipotenusanya 500, akar 500 berarti akar 500 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2X kuadrat. Akar 500 dikuadratkan, akar dikuadratkan berarti akarnya hilang ya, jadi lunas ya. Akar dikuadratkan berarti akarnya hilang, kuadratnya juga hilang, jadi lunas. X kuadrat tetap, 2X kuadrat ini menjadi 4X kuadrat. 2X kuadrat ini artinya 2X dikali 2X ya. 2 dikali 2, 4X dikali X kuadrat. 1X kuadrat ditambah 4X kuadrat berarti 5X kuadrat. Nah, 5-nya pindahkan ke kiri jadi dibagi. 500 dibagi 5 adalah 100 X kuadrat. Maka X-nya adalah akar 100 yaitu 10. X-nya 10. Adakah jawabannya? Jawabannya adalah yang A. Baik, kita lanjut lagi. Panjang QR pada gambar di bawah ini, QR yang mana? Oh, QR itu yang ini. Oh, jauh sekali. Nah, kita mengamati ukurannya dulu ya. Kita mengamati, kita lengkapi. Berarti di sini adalah 10 ya. Kemudian ini 6. SR-nya 30, berarti di sini 24 ya. Supaya jumlahnya 30 ya. Maka kita perhatikan segitiga yang ini. Nah, QR itu adalah sisi miring atau hipotenusa atau sisi yang terpanjang, maka ditambah. Jadi QR kuadrat sama dengan 10 kuadrat tambah 24 kuadrat. 10 kuadrat 100, 576, tambahnya jadi 676. Akar QR kuadrat ini masih kuadratnya dihilangkan menjadi akar 676 adalah 26. Berarti jawabannya adalah yang A. Banyak QR-nya ya. Jadi ini melengkapi gambar dulu supaya bisa kita pahami. Kemudian nomor 11, panjang BD pada gambar di bawah ini. Oh, BD itu mana? Oh, BD yang ini ya. Oh, ini segitiganya ada 2. Berarti kita cari BC dulu. Cari BC dulu ya. Nah, lihat segitiga ABC. BC-nya ini adalah sisi miring atau Pitagoras, berarti ditambah. BC kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Ini adalah 100, akar 100 adalah 10. Berarti di sini adalah 10. Kemudian kita lihat segitiga yang ini.
Nah, ternyata BD juga sisi miring ya, sisi miring. Dengan sisi siku-siku 24 dan 10. Maka BD-nya juga ditambah. BD kuadrat sama dengan 10 kuadrat tambah 24 kuadrat, 100 tambah 276. Oh ini 570 24. Maaf nih salah ya. Ini 576 ini harusnya ini ya. 576 ditambah 100, 676 diakarkan berarti akarnya adalah 26 ya. 26 berarti ada jawabannya yaitu yang C. Maaf ini ada kesalahan sedikit nih harusnya 576 ya. Nomor 12, panjang sisi sebuah persegi, panjang diagonal 20. Berapa panjang diagonalnya? Kita gambar aja persegi ya. Nah, ini persegi, sisinya 20, panjang diagonalnya ini diagonalnya. Perhatikan segitiga ini. Oh, diagonal ini berarti sisi miring, sisi yang terpanjang. Berarti ditambah ya. D kuadrat sama dengan 20 kuadrat tambah 20 kuadrat. 400 tambah 400, 800. Maka D-nya kuadratnya kita hilangkan, di sebelahnya menjadi akar 800. Maka panjang diagonalnya adalah akar 800 cm. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut lagi nomor 13, pasangan 3 bilangan di bawah ini yang merupakan triple Pitagoras. Wah, kita harus mengecek satu persatu semuanya ini. Mana yang merupakan triple Pitagoras? Langkah yang pertama adalah kita tandai bilangan-bilangan yang terbesar dari bilangan tersebut ya. Nah, yang terbesar ini adalah berarti sisi miring. Berarti nanti ditambah oleh dua bilangan yang itu ya. Jadi kita coba dulu yang terbesarnya 6, berarti 6 kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. 6 kuadrat adalah 36, 4 kuadrat 16, 9 kuadrat 9, 36 ini sama dengan 25. Samakah ini? Ini tidak sama. Kalau tidak sama berarti salah ya, berarti salah. Yang kedua, yang terbesarnya adalah 5. Kita lihat apakah benar 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 6, 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9. 16 tambah 9, 25. Apakah sama? Ya betul sama. Kalau ini sama, menghasilkan bilangan yang sama, berarti inilah yang merupakan 3 bilangan triple Pitagoras. Ya, 3, 5, 4 atau 3, 4, 5. Ini triple Pitagoras. Yang lain sudah pasti bukan kalaupun kita uji coba. Silakan kalau mau mencoba. Nomor jawabannya B ya. Yang berikutnya panjang diagonal ruang suatu balok dengan ukuran 6 cm, 8 cm kali 10 cm. Berarti panjang lebar tingginya ini ya. Panjang lebar tingginya. Kita gambar aja dulu baloknya. Kita tuliskan ukurannya. Yang terpanjang 10 ya. 6 dan tinggi. Ya, kemudian ini adalah diagonal sisinya. Diagonal salah satu sisi. Ini adalah diagonal sisi ya, di sisi bawah. Ini adalah diagonal ruang. Kemudian ada rumusnya, ya diagonal ruang itu adalah panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Diagonal ruang kuadrat sama dengan panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Panjangnya 10, lebarnya tingginya 8. Masukkan angkanya. 10 kuadrat 100, 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64. Jumlahkan, hasilnya adalah 200. Maka panjang diagonal ruangnya, kuadratnya kita hilangkan menjadi akar 200. Berapa akar 200? Akar 200 itu mendekati 14,14 ya. Jadi kalau caranya seperti ini, kalau 16 itu berarti 16 kali 16 lebih dari 200 ya. 14 kali 14 kurang dari 200, jauh kurangnya ya. Maka yang paling mendekati adalah 14,14. Ini jawabannya adalah yang B. Nomor 15. Pada sisi segitiga PQR pada gambar di bawah ini adalah 8 cm. Nah, PQR itu segitiga sama sisi ya ini. Jadi 8 cm. 8, 8, 8. Nah, karena ini sama sisi, ini ada garis tegak lurus dari salah satu sudutnya,
maka ini 4, sini 4. Ini menjadi segitiga siku-siku ya. Kemudian segitiga siku-siku yang biru ini adalah sisi miringnya 8. Yang ditanya adalah kibe. Kibe itu ini ya, garis tingginya. Nah, kibe-nya ini adalah salah satu sisi siku-siku, berarti dikurang. Kibe kuadrat sama dengan 8 kuadrat dikurang 4 kuadrat, 64 dikurang 16, 48. Kibe-nya akar 48. Akar 48, kita tahu akar 49 itu 7. 7, berarti kurang dari 7 ya. Kurang dari 7 berarti 6,9. Ya mendekati 6,93. Ini jawabannya ya. Kemudian nomor 16, panjang diagonal suatu persegi. Nah, ini diagonal persegi lagi, gambar persegi diagonalnya 8. Ditanya panjang sisinya. Nah, karena persegi ini sisinya sama, berarti kita misalkan saja ini dengan X ya, ini sama-sama X. Maka rumusnya diagonal yang terpanjang ini adalah D kuadrat sama dengan X kuadrat tambah X kuadrat. D-nya 8 kuadrat, X kuadrat tambah X kuadrat menjadi 2X kuadrat, 8 kuadratnya 64, 2-nya pindahkan jadi pembagi, jadi 32 sama dengan X kuadrat. X-nya adalah akar dari 32. Akar dari 32 yang paling mendekati adalah 5,66 ya, yang paling mendekati. Jadi jawabannya yang D. Nomor 17, pasangan tiga bilangan ini yang merupakan triple Pitagoras. Triple Pitagoras ya. Berarti sama yang tadi ya, harus kita periksa satu persatu. Kita cari dulu bilangan yang terpanjangnya. Kita jadikan sisi miring. Kemudian 13 kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 6 kuadrat. Benar enggak? Kalau tidak benar, oh berarti tidak benar, berarti salah, berarti ini bukan triple Pitagoras. Kemudian yang ini yang terbesarnya 50 kuadrat sama dengan 14 kuadrat tambah 48 kuadrat, benar atau tidak? Kita lihat hasilnya, oh benar sama, berarti ini jawabannya. Maka yang triple Pitagoras adalah yang B. Nah, yang lainnya silahkan dicoba, pasti ini bukan triple Pitagoras. Jadi bilangan-bilangan triple Pitagoras itu bisa diingat ya, supaya nanti memudahkan. Tadi ada 14, 48, 20, ada 3, 4, 5, ada 6, 8, 10, ada 12, 5, 13. Jadi triple Pitagoras yang untuk memudahkan kita. Seorang pemadam ingin memadamkan kebakaran pada sebuah gedung. Pemadam tersebut dapat naik ke atas gedung tersebut menggunakan tangga yang panjangnya 13 meter dan jarak bawah tangga ke tembok gedung 5 meter. Berapa meter tinggi gedung tersebut? Jadi seorang petugas pemadam ingin naik ke atas gedung yang sedang terbakar. Kemudian dia membawa tangga panjangnya 13 meter. Nah, didiriin dia ke atas gedung itu, dia mau naik ke gedung. Kemudian tinggi tangganya 15 meter, jarak kaki tangga dengan gedung adalah 5 meter, yang ditanya tinggi gedungnya. Berapa tinggi gedung tersebut? Nah, ini adalah membentuk segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku dengan sisi miringnya 13. Nah, sisi siku-sikunya 5 dan T. Maka ini karena sisi yang ditanyakan bukan sisi miring berarti dikurang. T kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Maka T-nya akar dari 144 yaitu 12. Jadi tinggi gedungnya adalah 12 meter. Jawabannya B. Nomor 19. Dari segitiga berikut yang merupakan segitiga siku-siku adalah, nah ini sama saja dengan tadi triple Pitagoras ya. Untuk membuktikannya kita harus membuktikan dengan bilangan-bilangan yang terbesar. Kalau memang dia memenuhi triple Pitagoras berarti dia pasti segitiga siku-siku. Nah, kita lihat di sini terpanjangnya 10 kuadrat, benar tidak hasil akhirnya? Nah, ternyata hasil akhirnya benar. Maka jawabannya adalah yang A yang merupakan segitiga siku-siku. Yang B, C, D-nya silahkan kalau mau dicoba ya. Demikian pembahasan kita kali ini tentang Pitagoras. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk mengulang-ulang materi kalau belum paham, karena tanpa pengulangan ya tentunya tidak akan paham.
Semoga bermanfaat. AF Channel belajar untuk berbagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.